kelompok 1 akan membahas materi mengenai kemiskinan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Nama saya Deslin Preticia Salim dengan NIM 2021-008, dan rekan saya ada Kenny Jordan dengan NIM 2021-009, Johnny Firria dengan NIM 2021-011, Clevens Julia dengan NIM 2021-026, dan Putri Handayani dengan NIM 2021-115. Baik, yang pertama materi yang akan saya bahas adalah beberapa segi yang dapat dilihat dari definisi kemiskinan. Yang pertama, dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok. Yang kedua, dilihat dari segi pendapatan atau penghasilan income. Yang ketiga, dilihat dari segi kesempatan atau opportunity. Yang keempat, dilihat dari segi keadaan atau kondisi. Yang kelima, dilihat dari segi penguasaan terhadap sumber-sumber. Dan yang keenam, kemiskinan menurut Drevnovsky. Yang pertama, dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok. Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok atau dasar disebabkan karena adanya kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanannya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kebutuhan yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolut atau mutlak, yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan pokok atau dasar. Yang kedua, dilihat dari segi pendapatan atau penghasilan income. Kemiskinan oleh golongan dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Yang ketiga, dilihat dari segi kesempatan atau opportunity. Kemiskinan adalah karena ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan atau meraih basis kekuasaan sosial yang meliputi A. Keterampilan yang memadai, B. Informasi atau pengetahuan yang berguna bagi kemajuan hidup, C. Jaringan-jaringan sosial atau social network, D. Organisasi-organisasi sosial dan politik, E. Sumber-sumber modal yang diperlukan bagi peningkatan pengembangan kehidupan. Yang keempat, dilihat dari segi keadaan atau kondisi. Kemiskinan sebagai suatu kondisi atau keadaan yang bisa dicirikan dengan A. Kelaparan atau kekurangan makan dan gizi, B. Pakaian dan perumahan yang tidak memadai, C. Tingkat pendidikan yang rendah, D. Sangat sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang pokok. Yang kelima, dilihat dari segi penguasaan terhadap sumber-sumber. Menurut golongan ini, kemiskinan merupakan keterlantaran yang disebabkan oleh penyebaran yang tidak merata dan sumber-sumber maldistribution of resources, termasuk di dalamnya pendapatan atau income. Dan yang keenam, kemiskinan menurut Drevnovsky. Drevnovsky mencoba menggunakan indikator-indikator sosial untuk mengukur tingkat-tingkat kehidupan atau the level of living index. Menurutnya, terdapat 3 tingkatan kebutuhan untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang. Yang pertama, kehidupan fisik dasar atau basic physical needs yang meliputi gizi atau nutrisi dan perlindungan atau perumahan serta kesehatan. Yang kedua, kebutuhan budaya dasar atau basic cultural needs yang meliputi pendidikan, penggunaan waktu luang dan rekreasi serta jaminan sosial atau social security. Dan yang ketiga ada high income yang meliputi pendapatan yang surplus atau melebihi takarannya. Selanjutnya, beberapa konsep yang dapat dilihat dari definisi kemiskinan. Yang pertama, Bappenas. Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Yang kedua, menurut BPS, bila mana jumlah rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kurang dari 2.100 kalori per kapita. Yang ketiga, Bank Dunia, tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan $1 Amerika Serikat per hari. Yang keempat, BKKBN keluarga miskin jika A. tidak dapat melaksanakan ibadah menurut keyakinannya, B. tidak mampu makan sehari 2 kali, C. tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, atau sekolah dan berpergian, D. tidak bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, E. mampu membawa anggota keluarga sarana kesehatan, D.
Selanjutnya, bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, kemiskinan relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Selanjutnya, ketimpangan atau kesenjangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia sangat terlihat jelas dari istilah yang kaya yang semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini sangat berdampak pada pendapatan tersebut. Tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi modal terhadap kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan, keterampilan tenaga kerja di Indonesia. Lebih penting dari itu, persoalan yang terjadi sesungguhnya adalah akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang kurang tepat dan bersifat struktural. Maksudnya, kebijakan masa lalu yang begitu menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya patut direvisi karena telah mendorong munculnya ketimpangan sektoral yang berujung kepada kesenjangan pendapatan. Dari perspektif ini, agenda mendesak bagi Indonesia adalah memikirkan kembali secara serius model pembangunan ekonomi yang secara serentak bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh rakyat sebagai partisipan. Sebagian besar ekonomi meyakini bahwa strategi pembangunan itu adalah modernisasi pertanian dengan melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahnya. Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Selanjutnya, pola kaitan kemiskinan dengan ketimpangan. Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola, yaitu yang pertama, semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi, tak ada miskin tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Yang kedua, semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi, tak ada miskin tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Ini yang paling baik. Yang ketiga, semua anggota masyarakat mempunyai income rendah, semuanya miskin tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Yang keempat, semua anggota masyarakat mempunyai income yang rendah, semuanya miskin tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Yang kelima, tingkat income masyarakat bervariasi. Sebagian miskin dan sebagian tidak miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Dan tingkat income masyarakat bervariasi. Sebagian miskin, sebagian tidak miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Selanjutnya, indikator-indikator kemiskinan. A. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. B. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. C. Tidak adanya jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. D. Kerentangan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. E. Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya SDA. F. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. G. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. A. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. I. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial seperti anak-anak telantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan terpencil. Selanjutnya, indikator kesenjangan pendapatan. Yang pertama, UMR yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai pemerintah yang berbeda. Yang kedua, PNS golongan atas lebih sejahtera dibandingkan petani. Yang ketiga, pertanian kalah jauh dalam menyuplai produk domestik bruto atau PDB yang hanya sekitar 9,3% di tahun 2011. Padahal Indonesia merupakan negara agraris. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan, yang pertama adalah kemiskinan alamiah, yang kedua ada kemiskinan buatan, yang ketiga laju pertumbuhan penduduk, yang keempat angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, yang kelima ada tingkat pendidikan yang rendah, dan yang terakhir keenam kurangnya perhatian dari pemerintah. 1. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi rendah, dan bencana alam. Yang kedua, kemiskinan buatan. Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin. Yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di sekitar 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk
yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. 4. Angkatan kerja penduduk yang bekerja pengangguran. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batas usia kerja berbeda-beda di setiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang diatur oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas upah maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk kesenjangan dikatakan lunak. Distribusi pendapat nasional dikatakan cukup merata. Yang kelima, tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi, terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Yang terakhir, yang keenam, kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya. Faktor yang dapat memperlambat pencapaian penurunan kemiskinan. 1. Belum meratanya program pembangunan khususnya di pedesaan, luar Pulau Jawa, daerah terpencil, dan daerah perbatasan. Sekitar 63,5% penduduk miskin hidup di daerah pedesaan. Kemiskinan di luar Pulau Jawa, termasuk Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua juga lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, upaya penanganan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan di daerah-daerah tersebut. 2. Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. 3. Masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin, baik karena guncangan ekonomi, bencana alam, dan juga akibat kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial. 4. Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok. Sehubungan dengan itu, upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilitas harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan agar penanggulangan kemiskinan baik di pedesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian tahun 1995 yang dilakukan pada 17 provinsi di Indonesia menyimpulkan bahwa ada 6 faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu 1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan, dan besarnya jumlah anggota keluarga. 2. Rendahnya sumber daya fisik. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja. 3. Rendahnya penerapan teknologi ditandai rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian. 4. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah. 5. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan. 6. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada. Menurut Ginanjar tahun 1996 ada 4 faktor penyebab kemiskinan. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Rendahnya taraf pendidikan. 2. Rendahnya taraf kesehatan. 3. Terbatasnya lapangan kerja. 4. Kondisi keterisolasian. Kemiskinan melekat pada diri penduduk miskin. Mereka miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki aset produksi karena mereka miskin. Akibatnya,
mereka terjerat dalam lingkungan kemiskinan tanpa ujung dan pangkal. Cara untuk mengatasi kemiskinan. World Bank tahun 2000 memberikan resep baru dalam mengatasi kemiskinan dengan 3 pilar, yaitu 1. Pemberdayaan, yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat lokal. Kedua, keamanan, yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makro dan jaringan pengamanan yang lebih komprehensif. Ketiga, kesempatan, yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap proses fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari aset-aset tersebut. ADB tahun 1999 menyatakan ada 3 pilar untuk mengatasi kemiskinan, yaitu 1. Pertumbuhan berkelanjutan yang pro kemiskinan. Kedua, pengembangan sosial yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, modal sosial, perbaikan status perempuan, dan perlindungan sosial. Ketiga, manajemen ekonomi makro dan pemerintah yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan. Keempat, faktor tambahan ada 2, yaitu pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar. Kedua, reboisasi hutan, penumbuhan sumber daya manusia, dan perbaikan tanah. Strategi oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. 1. Jangka pendek, yaitu membangun sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Kedua, jangka menengah dan panjang, mencakup pembangunan dan penguatan sektor swasta. Kedua, kerjasama regional, manajemen APBN dan administrasi, desentralisasi pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan kota, pembagian tanah pertanian yang merata. Selanjutnya, dampak kemiskinan. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks, yaitu yang pertama ada pengangguran. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis, pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat, sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. Yang kedua ada kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tidak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan, seperti merampok, menodong, mencuri, atau menipu dengan cara mengintimidasi orang lain di dalam kendaraan umum. Yang ketiga ada pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Mereka tidak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu, sebab mereka begitu miskin. Untuk makan 1 kali sehari saja mereka sudah kesulitan. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Yang keempat ada kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan, apalagi rumah sakit swasta besar, menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit, sehingga biayanya tak terjangkau oleh kalangan masyarakat miskin. Dan yang terakhir ada konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik, konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut.
Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. Muhammad Yudi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan atau keamanan dari perlindungan hukum dan negara, persoalan ekonomi politik yang objektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif. Pada prinsipnya, pemerintah dalam program pembangunannya telah menjadikan kemiskinan sebagai salah satu fokus utamanya. Program umum pemerintah sendiri adalah program pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan perluasan lapangan kerja. Adapun cara untuk mengatasi kemiskinan, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu kebijakan tidak langsung dan kebijakan langsung. Untuk kebijakan tidak langsung yaitu diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi yang dimaksudkan antara lain adalah suasana sosial politik yang tentram, ekonomi yang stabil, dan budaya yang berkembang. Untuk kebijakan langsung yaitu diarahkan kepada peningkatan peran serta dan produktivitas sumber daya manusia, khususnya golongan masyarakat berpendapatan rendah, melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, kesehatan dan pendidikan, serta perkembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat ada 5. Yang pertama, usaha individu, yaitu seseorang boleh berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh dirinya. Pada lazimnya, seseorang itu dapat mengatasi kemiskinan dirinya dengan cara penerusan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Yang kedua, ada penyedekahan, yang merupakan satu cara yang baik untuk membantu golongan termiskin dalam masyarakat. Tetapi, ia tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan secara keseluruhan. Yang ketiga, ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dengan cara penambahan barang-barang dan pengkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran di sebuah negara. Pembangunan ekonomi merupakan cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Yang keempat, pembangunan masyarakat. Jika ada pembangunan masyarakat, ada pula pengurangan kemiskinan. Dan yang kelima, ada pasaran bebas. Jika KDNK tumbuh dengan 1%, kemiskinan akan dikurangi dengan lebih kurang 1%. Selain dengan cara-cara di atas, kemiskinan juga dapat diatasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bantuan kemiskinan atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Yang kedua, bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dilakukan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, ada persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Rendahnya beberapa faktor di atas menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat.